Waktu saya play, Bang, itu bukan lagu saya. Tapi jadi suara gamelan sama cewek nyinden, Bang. Hah? Iya. Bukan lagu saya. Udah jelas-jelas itu judulnya saya di do cover segala macam. Di play itu ting ting ting. Itu saya lagi tidur, Bang. Tiba-tiba ini kan di kasur, saya tidur. Di kepala saya ada yang sila, Bang, ini. Ada yang sila gini. Sambil ngedoain saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi di Lonceng Misteri, masih bersama gue Gilang Ahaditya. Dan hari ini gue kedatangan seseorang nih yang bakal nyeritain pengalaman horornya ketika dia tinggal di rumah atau tinggal di suatu perumahan yang angker di daerah Sukabumi. Jadi dia bersama ibunya banyak sekali ngalamin kejadian-kejadian horor di sana sampai akhirnya mereka berdua ini atau mereka sekeluarga ini pindah dari rumah tersebut. Jadi di sebelah gue udah ada Bang Dido. Halo Bang. Halo Bang. Alhamdulillah sampai ke sini loh, ke studio Lonceng Misteri. FYI, sahabat Lonceng, Bang Dido ini dari Sukabumi loh, naik motor ke sini. Naik motor, Bang, hujan-hujanan. Sampai Bekasi hujan-hujanan luar biasa ya. Lewat Bogor tadi. Lewat Bogor, Bang. Lewat Bogor, sampai Bekasi. Berapa jam tadi? 4 jaman lah. 4 jam loh di perjalanan ya. Gue tadi ngiranya Bang Dido ini kesini naik bis, tapi ternyata loh naik motor. Sampai loh, luar biasa. Thank you Bang ya udah datang. Iya, sama-sama saya juga. Dan Bang Dido, kejadian horor yang mau Bang Dido ceritain kali ini tahun berapa Bang kejadiannya? Tahun 2011-2012an lah. Itu waktu itu Bang Dido masih SMP apa SMA? SMP kelas 3. SMP kelas 3. Berapa lama tinggal di rumah itu? Setahun. Setahun, dan itu penuh teror ya? Banget. Dan akhirnya itu maksudnya gimana? Itu emang pas lagi ada teror itu, terornya makin parah, udah memutuskan untuk dijual aja rumah gitu dan pindah waktu itu? Iya, karena saya kan nggak tahu awalnya Bang ya, di rumah itu mungkin apa sekali. Iya, iya. Pindahnya ini pindah kayak pindah buru-buru apa? Nunggu laku dulu baru pindah waktu itu? Nunggu laku dulu Bang. Nunggu laku dulu baru pindah. Oke, berarti nunggu lakunya ini sangat-sangat lama ya berarti? Iya Bang. Makanya. Jual rumah nggak kayak jual HP nih. Betul, soalnya. betul. Dan katanya tadi kita udah ngobrol-ngobrol di depan bentar, nemu di rumahnya itu waktu lagi kayak bangun studio gitu ya? Yes. Nemu sesuatu yang benar-benar mengejutkan. Iya. Tulang belulang manusia. Betul. Itu parah sih, kalau Lonceng ya. Jadi nemu tulang belulang manusia di depan kamarnya dia waktu lagi renov ya. Renov. Nah, ditahan dulu nih ya, Bang ya. Dan Bang Dido, katanya Bang Dido di sana di Sukabumi punya akun YouTube juga nih. Ya, YouTube horor juga nih. Ya. YouTube horor juga nih, dia buat YouTube horor. Saking hidupnya horor, dia buat juga akhirnya. Boleh ceritain nggak Bang sama sahabat Lonceng, YouTube Abang apa? Nama channel YouTube-nya Keramat Misteri, dalam kurung KM. Gitu. Keramat Misteri dalam kurung KM. Itu apa tuh Bang, podcast atau? Ada storytelling-nya juga, storytelling horor gitu. Terus kita ada penelusuran tiap malam Jumat. Oh, penelusuran juga? Yes. Malam Jumat? Wow. Tiap malam Jumat, terus ya podcast juga lah. Oh, jadi semuanya di ini nih, storytelling, podcast, penelusuran. Penelusuran, ya. Wah, gila, kuat banget ini mentalnya ini kalau ada penelusuran gini. Nanti bakal ada sesuatu apa deh Bang yang menarik di Keramat Misteri? Kemarin habis penelusuran kemana nih? Waktu itu ke TPU yang benar-benar angker nomor Di 1, sana? sama di Sukabumi, sama bekas pabrik apa ya, garment gitu. Pabrik garment? Iya, jahit. Gitu. Udah upload belum videonya?
proses. Lagi proses ya? Iya. Oke. Nanti mudah-mudahan ketika video Bang Dido ini upload, videonya yang di kontennya Keramat Misteri ini juga upload ya sahabat lonceng. Jadi abis dari sini bisa langsung ke channelnya Bang Dido ini, Keramat Misteri. Nah, jangan lupa di-subscribe juga dan pokoknya ditonton videonya karena banyak banget konten-konten menarik di sana nih sahabat lonceng. Nanti linknya gue taruh di deskripsi. Ya udah Bang, ya nggak usah lama-lama lagi nih. Oke, siap. Langsung kita mulai aja nih ceritanya. Jadi waktu itu tuh saya SMP, Bang, ya. Sekitar tahun 2011-2012 lah Oke. waktu itu. Jadi memang saya tuh emang jarang tinggal di rumah, Bang, gitu kan. Sekolah boarding, pesantren, gitu kan. Selepas itu saya keluar dari sekolah itu, pindah ke rumah. Nah, yang rumah saya tinggalin ini, Bang, memang rawan maling. Rawan Gitu. maling. Rawan maling. Rawan maling. Memang sosialisasinya memang agak kurang juga, gitu kan. Rawan maling juga, masuk gang, gitu kan. Akhirnya saya memutuskan sama orang tua pindah ke rumah. Pindah rumah ke komplek atau perumahan. Begitu. Oke. Komplek perumahan, gitu kan. Saya lihat-lihat sih sama orang tua waktu itu ya. Rumahnya elit sih, Bang. Elit lah, oke gitu. Makanya kan alasan saya makanya pindah tuh kan rawan maling gitu kan. Iya. Nah, saya pindah. Waktu saya pindah itu memang keamanannya oke. Keamanannya oke, terus kebersihannya terjaga. Sebenarnya nggak ada kesan gimana ya? Kesan angkernya itu nggak ada sebenarnya. Jauh dari kata angker lah ya. Iya. Nah, kebetulan yang kosong itu memang saya dapat yang pojok, Bang. Biasanya kan kalau yang namanya perumahan atau komplek, biasanya kan depan-depan rumah lagi. Biasanya depan-depan rumah lagi. Nah, saya kebetulan dapatnya yang ujung, Bang. Oke. Kebetulan dapat yang ujung. Nah, di ujung itu ada taman, Bang. Ada taman, trotoar. Tamannya panjang, nggak luas. Bukan taman yang luas. Yang panjang, Oke, ayunan. ngejorok ke dalam gitu ya berarti ya. Terus ayunan 2 di situ. Terus tembok, pohon-pohon kemiri di situ. Nah, memang di komplek itu, Bang, siang aja sepi banget, jarang mobil lewat pun. Iya. Gitu. Jarang mobil lewat pun. Saya berjalan di situ sekitar seminggu, ya masih adem ayem lah, Nah, seminggu lewat nih, Bang. Saya kan rumah tuh posisinya ini ruang tamu. Kamar saya tuh paling depan, Bang. Jadi taman itu kelihatan dari jendela itu kelihatan, Bang. Dari jendela itu kelihatan taman. Sebelahnya juga yang kelihatan ke depan tuh kamar adik saya yang cewek, gitu. Nah, saya di situ kan emang apa ya? Saya penakut sebenarnya, Bang. Penakut gitu. Saya tinggal di situ. Coba kamu tidur di sendiri deh. Asalnya kan saya sama adik saya gitu. Sama adik saya gimana? Kamu tidur sendiri tuh di depan, kata mama tuh. Tidur sendiri di depan tuh. Isiin tuh udah punya kamar katanya. Saya isiin di situ. Tiap malam, Bang, ya. Tiap malam itu selalu ada yang ngetok-tok. Ngetok apa nih? Ngetok-ngetok jendela. Ngetok jendela? Iya. Oke. Itu saya awalnya lari. Wah, ini ada yang ngetok-ngetok gimana? Ah, udah. Mungkin yang namanya orang tua, Bang, ya. Mungkin nggak mau ngelihat anaknya gimana ya, kesannya parno atau ngasih stigma yang jelek mungkin ya. Namanya ibu ke anak gitu. Jadi saya setiap saat, Bang, mengkonsumsi seperti itu. Tiap malam itu mengalami seperti itu. Jam berapa ini kira-kira
ketokannya Gak ini? nentu bang, kadang saya lagi tidur keras banget, kayak ada yang lemparin batu. Oke, berarti ini selalu di atas jam 12 malam ya? Yes. Selalu lewat jam 12 malam intinya. Cuman nggak nentu jam berapanya nih. Iya. Saya sesekali mencoba memberanikan diri gitu kan. Saya buka hordennya, nggak ada apa-apa gitu. Nggak ada apa-apa gitu. Nah, ada momen kejadian sore lah, sekitar jam 5 gitu. Sekitar jam 5, adik saya lagi ada tuh yang bungsu, yang cowok. Ya biasa main gitu ya, menjelang maghrib gitu kan, main biasa di taman gitu. Ada yang masih kecil, main ya tanah-tanah gitu kan, segala macem. Nah, ada cewek bang, anak kecil berdua cewek. Dua, itu pakai dress putih, pakai dress putih dua-duanya. Gitu. Bukan kembar juga, tapi beda gitu. Beda. Bukan kembar. Pakai dress putih gitu, tank top yang segini, terus rumbai-rumbai ke bawah gitu. Saya lihat kan, kok anak ini saya nggak pernah lihat ya. Sontak saya nanya dong, gitu, Dek, ikut main sama saya tuh, gitu ya. Saya ngobrol gitu kan, ikut dia ayunan berdua gitu kan, saya di depan. Ada saya lagi main tanah gitu, saya nanya kan ke orang itu, Dek, kok saya nggak pernah lihat ya? Oh iya bang, saya emang jarang di sini katanya, gitu. Saya emang jarang di sini. Emang tinggal di mana? Di blok itu S. Dibilang gitu. S sekian, ya. Di blok S sekian. Gitu. Oh gitu. Lain kali main dong bang ke rumah katanya gitu kan. Lain kali main ke rumah gitu. Oh iya. Gitu kan. Ibu saya dari rumah manggil tuh, karena menjelang maghrib kan, nggak boleh, biasa rata-rata pamali gitu kan, manggil ke saya, Dan sini, manggil ke saya tuh Den kan, Dan sini, udah maghrib gitu kan, udah maghrib pulang, udah saya sontak ke situ, gitu kan, saya minum sebentar bang, minum sebentar ya nurut, ya saya masih penasaran dong sama yang di depan itu, si anak kecil yang berdua itu dong. Saya ngecek, udah nggak ada bang. Udah nggak ada. Nah gitu. Ya mungkin saya pikirnya udah pulang kali. Iya. Semenjak saya dipanggil gitu kan. Orang tua saya ngomong gitu. Ya beres maghrib segala macam, makan malam tuh di meja makan segala macam. Kamu ngobrol sama siapa tadi? Lama kan itu kan anak kecil berdua. Enggak, kamu ngobrol sama siapa katanya? Kata mama saya itu. Kamu kayak ngobrol sendiri katanya. Saya bilang, itu ada anak berdua. Aku bilang gitu. Cewek berdua. Dia bilang, hah? Ah ya udah, saya mungkin ibu saya nggak ngeliat kali atau gimana kali. Ya saya mau ngobrol gitu berdua gitu. Nah singkat dari situ, saya pengen lah coba gitu kan. Karena si anak itu emang sesekali aja ke situ. Nggak pernah ke situ. Cuma sekali ketemu itu saya penasaran, pengen dong saya main ke rumahnya gitu. Saya manggil gitu atau gimana, samper lah kalau bahasa Sundanya gitu. Main ke rumahnya gitu, bilang. Nah, saya puterin tuh blok itu. Dan nemu blok S itu ya. Blok S itu saya samperin. Tuh. Nggak ada bang, rumahnya tuh nggak ada. Nggak ada, saya lihat nggak ada gitu. Ibu saya tuh nyariin kan, ibu saya nyariin, mah anterin dong. Saya bilang ke blok S sekian itu, kamu ketemu siapa? Kamu mau main ke siapa? Gitu kan? Ya mau main sama yang kemarin gitu kan, penasaran gitu. Dido mau main gitu mah. Dicari gitu kan, saya di motor gitu saya. Nggak ada bang, rumah itu nggak ada. Sontak lah saya kan otomatis ibu saya tuh punya inisiatif untuk ngomong ke satpam waktu itu, satpam komplek lah gitu kan. Ngomong lah satpam, Pak, blok S nomor 3 itu siapa sih yang ninggalin? Itu di belah mana ya Pak? Tahu nggak yang ngomong ke satpam itu apa? Ngomong gimana, Bang? Ibu ngigo katanya. Ibu ngigo katanya. Gitu. Ya maksudnya bapak apa? Maksudnya ngigo apa? Gini Bu, katanya, kata satpam. Itu sama saya tuh berdua.
Ini udah 5 tahun Bu, kosong katanya. Si rumah itu? Rumah itu udah 5 tahun Bu, kosong. Gitu. Masa Pak? Kata ibu saya gitu kan. Masa sih? Ya udah mending ibu saya anter sama adik ke sana. Ketemu Bang rumahnya. Ketemu blok S sekian dan ternyata nggak kelihatan tuh rumah itu udah jorok. Terus rumput-rumput gajahnya itu udah sampai ke jendela. Jadi si plang bloknya itu udah nggak ketutup Bang. Gitu. Lah Bang ini apa? Ini kok kosong? Ya emang kosong. Emang keluarga ini yang meninggalnya kemana? Ibu saya nanya kan gitu. Iya. Nanya kayak gitu terus, Bu, oke saya cerita Bu ya. Tapi Bu jangan kaget, kata Satpam. Dek ya, katanya ke saya tuh ngomong gini. Ini yang tinggal di rumah di sini kecelakaan di jalan tol. Kecelakaan di jalan tol, Bang. Emang di situ ada siapa aja ibu saya di mobil itu? Jadi ada 2. Yang di depan tuh ibunya, bapaknya nyetir. Dan di belakangnya mau tahu, Bang? Ada anak 2 perempuan itu. Oke. 2 anak 2 perempuan itu yang ada di mobil itu. Dan bapaknya selamat katanya koma gitu. Oh, bapaknya selamat. Dan bapaknya selamat dan ke Jakarta pindah. Nah itu. Ya anak 2 perempuan itu, perempuan katanya. Yang kecelakaan itu mati di jalan tol Bang di situ. Nah. Waduh. Saya kan orangnya saya nggak percaya sama yang gituan Bang, kalau gitu kan. Tapi saya takut karena ya karena film-film mungkin ya. Tapi saya nggak percaya bahwa itu asli ada nyata gitu. Pada saat itu? Pada saat itu. Gitu kan. Dan sontak saya kan ngedengar dari Satpam itu kan, saya kaget kan. Ini real apa gitu ya saya lihat tuh. Saya nggak halusinasi atau apa gitu Bang. Saya berjalan di situ. Ya udahlah, seiring berjalannya waktu mungkin saya mencoba untuk melupakan itu Bang. Kejadian itu. Nah, di rumah saya itu masih ada teror Bang. Terus menerus dan makin nunjukin terornya gitu. Makin nunjukin terornya. Pertama, kan ada gitar sama piano tuh di rumah Bang. Gitar piano karena saya kan seneng musik. Seneng musik, bikin cover segala macam. Itu kalau saya lagi ngumpul keluarga di rumah, gitar tuh kan suka di sebelah gitu, deket ruang keluarga gitu kan, sama piano. Kadang gitar tuh ada yang metik, tring, tring, gitu. Atau nggak piano, ting, 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 gitu. Ini udah umur berapa nih waktu itu? Udah SMA Bang. Udah SMA? Itu kelas 2, kelas 3 lah, pada waktu itu. Ya. Nah, dari situ sudah terbiasa lagi Bang dengan hal yang kayak gitu. Udahlah mungkin orang tua juga bingung kali ya. Saya juga sama keluarga juga bingung gitu. Harus gimana? Ya saya berdoa aja lah gitu ya. Mudah-mudahan nggak kenapa-napa. Gitu kan. Kalau cuman kayak gitu doang asal mungkin nggak kontak fisik atau gimana gitu. Iya benar. Makhluknya gitu kan. Nah, kejadian lagi. Udah selang beberapa bulan itu ibu saya lagi masak tuh Bang. Ibu saya lagi masak di dapur. Jadi posisinya dapur tuh kelihatan sama living room lah, sama ruang TV gitu kan. Kelihatan dapur, terus dapur itu madep ke jendela kamar ibu saya. Jadi lagi dibuka gitu kan. Lagi dibuka ibu saya lagi di kamar Bang. Saya di kamar. Adik saya lagi di atas, lagi main game, lagi main PS gitu. Lagi masak biasa, masak sore biasa. Buat nyiapin buat makan malam lah Bang gitu kan. Ada seorang lempar batu di jendela kamarnya. Di jendela kamarnya dia? Oke. Ibu saya ya, jendela kamar ibu saya ada yang lempar batu. Dari situ, kaget dong. Kenapa? Sontak saya kan nyamperin. Itu kedengeran sampai kamar saya, Bang. Berarti gede nih suara. Gede, Bang. Suara lempar batunya ini. Iya, kirain ibu saya jatuh atau gimana kan.
atau misalkan ada yang pecah atau gimana gitu. Iya. Tapi saya mikir nggak mungkin ada yang pecah gitu kan, itu kayak seorang lempar ke kaca gitu kan. Saya samperin, mah kenapa? Kaget, ibu saya nangis nyamperin saya. Den itu ini apa? Ada yang lempar batu itu di jendela kamar mama gitu. Nggak selang berapa detik bang, setelah ibu saya ngomong kayak gitu, tahu nggak di jendela itu ada apa? Ada tangan bang. Idih. Ada tangan gini. Tangan gini, ini kan jendela nih. Ya. Nah, ini jadi kayak gini. Tangannya kayak gini. Terus tangannya tuh gini-gini nih bang. Tangannya tuh gini-gini. Ya. Nah, saya masih inget banget bentuk tangannya. Saya masih inget banget. Keriput, abu-abu. Terus kukunya panjang-panjang. Panjangnya tuh tapi bukan panjang yang normal bang. Kan kalau misalnya kuku panjang tuh kan lurus gitu Ya. kan. Ini agak oval ke bawah gini. Oh ya. Gini. Sampai saya lihat itu. Hilangnya lagi sampai lihat saya. Shock, diem, pucat saya. Lari. Nyokap lihat juga. Nyokap lihat juga. Nyokap lihat juga bang. Saya sakit di situ seminggu. Abis itu sakit. Habis itu sakit saya. Sakit. Mimpi-mimpi buruk. Oke. Setelah itu saya didoain gitu kan, manggil orang pintar yang doain ustadz lah gitu kan, yang bisa lah gitu. Dan sama ibu saya gitu ini segala macem. Sakit gitu. Ibu saya untungnya kuat gitu mentalnya. Untungnya ibu nggak kenapa-napa ya. Untungnya ibunya kenapa-napa. Cuma nangis aja gitu, teriak aja gitu. Saya gitu. Saya kan ya dasarnya takut gitu kan. Penakut banget. Terus lihat yang kayak gitu, Bang. Gimana coba? Nah, saya sakit dari situ. Nah, setelah saya manggil orang pintar itu, ibu saya doain segala macam. Dan teror itu tidak berakhir di situ, Bang. Masih ada. Malah makin, Bang. Teror itu nggak habis di situ, Bang. Teror itu nggak habis di situ. Kita gitu saya mau berangkat sekolah gitu. Saya mau pagi-pagi gitu kan. Saya tumben banget karena tidurnya awal banget gitu ya. Bangun tuh subuh gitu. Biasanya kan saya suka dibangunin sama orang tua. Dari situ ya kan saya udah nyiapin gitu kan. Sarapan. Saya nyiapin sarapan sendiri lah Bang gitu kan. Saya nggak enak ngebangunin orang tua saya gitu. Sama adik saya gitu kan. Udah saya nyiapin soal ini makanan sendiri siap di meja makan. Jadi meja makan itu kan pas banget deket dapur. Nah, dapur ini posisinya ini tadi kan depannya kan jendela kamar nyokap kan. Itu kamar mandi ART. Oke. Belakang WC tuh. Belakang dapur tuh. WC. Kamar mandi ART gitu kan. Saya makan di situ aja gitu. Saya lihat dari jauh kan, sekitar 3 meter kurang lah. Lihat di situ. WC itu kan nggak kebuka semua Bang, jadi pintunya tuh cuman kebuka sedikit gitu. Iya. Nah, gitu. Ada lampu gitu kan, lampu di luar kamar mandi gitu kan, WC. Otomatis kan kelihatan dari jauh. Ngibas-ngibas gitu. Kayak rambut gitu. Ya mungkin saya ada kain mungkin, atau kain pel yang kebawa angin, tapi kan masuk logika nggak mungkin Bang. Kibas-kibas gitu kan. Saya deketin lah, ya. Karena saya parno gitu, apa itu penasaran gitu. Nah saya samperin ke situ. Nggak ada itu. Makin deket tuh makin nggak ada. Kibas-kibas itu. Oh. Apa nih saya bilang. Udahlah dari situ saya berangkat ke sekolah buru-buru. Sekolah singkat cerita. Biasa hari mulai ya berganti hari, biasa ngumpul keluarga, siang-siang tuh Bang. Siang-siang kumpul semua itu. Wah, lagi asik gitu ya, canda sama ibu, nyokap semua, adik-adik gitu kan. Siang-siang tuh Bang. Depan kamar mandi ART ada api keluar. Api, bus gitu. Siang-siang loh. Api, Bang. Api itu keluar. Nah, setelah itu
Kaget dong, semua tertuju ke sana dong. Itu apa sih gitu kan? Ada suaranya nggak waktu itu? Iya, ada suaranya. Apinya tuh gede, tinggi. Gitu. Api, Bang. Gitu. Kayak yang habis nyalain petasan gitu, apa gimana? Ya ke atas gitulah pokoknya. Bus gitu. Lalu saya ngeliat ke situ kan posisinya. Iya. Ngeliat ke situ dong. Itu apa sih? Mama, apa itu? Mas Sonta ngobrolin soal kayak gitu kan. Wah, ini nggak benar ini. Gitu kan. Ini kan terornya udah makin kesini makin nggak logik gitu Bang ya. Dari kejadian yang tangan itu sampai yang api keluar gitu kan. Oke, pokoknya nanti Jumat Mama ini harus ada syukuran di sini. Doa atau gimana lah. Ibu-ibu kita panggil anak-anak yatim ke sini, ke rumah ini. Apa gimana gitu kan, Bang. Sebelum pengajian itu, Bang, ya, saya ngalamin lagi. Yang posisi saya waktu itu, nah itu adik ibu saya tuh masak. Kejadiannya subuh. Mau berangkat sekolah juga, Bang, saya. Mau berangkat sekolah. Ngegibas-gibas lagi di WC itu. Rambut itu. Ibu saya lagi masak dong. Saya samperin. Gitu kan. Ke yang itu. Saya ngeberaniin diri gitu. Saya penasaran itu apa sih ganggu banget di mata gitu. Lagi makan gitu. Waktu saya buka, Bang. Itu kan nggak kebuka semua. Saya coba gituin sama saya. Gitu. Itu jelas nampak sosoknya, Bang. Jelas. Mohon maaf. Giginya tonggos ke depan. Dan lidahnya menjulur ke bawah. Ya apa itu? Saya nggak tahu itu apa. Dan rambutnya itu kayak ijuk. Putih. Itu ya mungkin rambutnya kali. Itu. Mukanya bener. Giginya tonggos itu, Bang. Mukanya apa? Saya saking takutnya, kaget gitu. Tonggos, Bang. Terus lidahnya menjulur ke bawah. Nenek-nenek. Kayak gitu ya? Iya, lidahnya ke bawah. Saya lari lagi. Sakit lagi saya. Pingsan langsung saya. Situ. Oke. Pingsan saya di situ. Saya sadar-sadar tuh udah di kelilingin keluarga segala macem, didoain segala macem. Di situ saya mungkin trauma mendalam kali Bang ya, karena lihat sosok kayak gitu. Saya tidur tuh katanya ngoroknya tuh apa ya? Ya kayak kambing katanya Bang, saya tuh. Gitu. Ya mungkin mimpi-mimpinya juga aneh-aneh saya. Mimpi dikejar sama perempuan lah di hutan, Bang. Saya tuh. Mimpi dicekek, saya tuh. Keringet panas dingin, gitu. Selimbutan segala macem, saya. Gitu. Itu orang tua tuh udah cemas mungkin lihat saya, Bang. Gitu ya. Tapi anehnya tuh yang selalu lihat tuh saya gitu. Kenapa nggak? Maksudnya adik-adik saya tuh nggak pernah gitu. Adik-adik nggak pernah ditampakin ya? Enggak, Bang. Paling yang cowok aja yang ngelihat yang cewek itu. Ya, yang cewek yang itu. Yang 2 orang itu ya? Ini yang cewek mah enggak gitu. Yang cowok yang sama itu lihat gitu. Ada orang yang 2 cewek itu gitu. Kok saya gitu? Anehnya tuh. Mungkin kalau kayak api, piano itu pada ngedenger, pada ngeliat gitu kan. Nah ini saya lihat wujudnya gitu. Sosoknya gitu. Dan itu astagfirullahaladzim. Saya masih inget banget Bang. Wajahnya. Tonggos sih. Nah. Udah dikelilingin tuh saya. Sama orang yang ngedoain segala macam. Ini harus disegerakan nih. Kita yasinin ini rumah. Gitu. Bacain doa segala macam gitu Bang. Dari situ lumayan alhamdulillah Bang. Dari situ lumayan alhamdulillah. Nggak ada lagi sosok yang saya lihat gitu. Gitu. Suara-suara tapi kadang-kadang lah. Suara-suara tapi kadang-kadang gitu. Nah, seiring berjalannya waktu, saya di situ ya beranjak buat apa ya, mau bikin sesuatu lah Bang gitu ya, video-video cover gitu, musik segala macam.
saya inisiatif buat bikin studio rekaman waktu itu, studio record gitu. Studio recording gitu ya. Studio recording, musik segala macem. Saya bikin lah gitu kan. Tadinya mau di kamar saya itu loh bang, Tadinya. saya mau bikin studio, tapi saya pikir, waduh, ini kalau misalkan saya dapat konsumen segala macem, kayaknya kalau di kamar pribadi saya kayaknya kurang nyaman lah. Iyalah. Gitu kan. Akhirnya saya di depan kamar itu, jendela itu saya rombak lah gitu. Saya tambahin bangunan sedikit gitu. Saya tambahin bangunan sedikit buat bikin studio gitu. Jadi kamar pribadi sama studio tuh biar nggak campur lah gitu bang. Iya benar. Nah saya bikin di situ bang. Nah itu ada yang janggal lagi di situ. Lagi pembangunan bikin renov bangunan untuk studio record tuh Ada yang lagi. aneh-aneh lagi nih berarti. Jadi itu pertamanya ketahuan sama yang tukang di situ. Tukang yang ngebangun studio record saya. Gitu bang. Gitu. Tukang itu nemu, otomatis kan ada penggalian tanah di situ bang. Bangun gitu. Nemu nisan bang. Batu nisan. Nisan. Iya. Nemu batu nisan bang. Di situ. Tapi batu udah berbentuk batu banget ya. Tapi masih kebentuk lah itu bahwa itu nisan gitu. Ya, nisan yang ada keramik gitu kan, yang pakai keramik. Maksudnya yang tengahnya tuh kayak semen gitu. Yang kayak semen itu. Iya, jadi bukan nisan yang gini kan, bukan yang papan. Iya, yang udah dipugar gitu kan. Tapi namanya di situ udah hilang bang. Udah hilang. Tapi itu tahu itu nisan gitu. Iya. Gali biasa udah lanjutin aja. Saya bilang itu lanjutin aja. Waduh, saya pikir ini apa lagi gitu kan bang? Ini apa lagi? Udah mulai ini dong bang, udah mulai agak diperluas. Penggalian tanahnya itu udah mulai agak diperluas ke dekat kamar saya. Ambruk bang ke bawah. Apanya nih ambruk? Tanahnya ambruk. Di tanahnya? Berarti kan sudah jelas bang. Yang namanya kan tanah bekas digali itu pasti ambruk. Ya, benar. Benar kan? Lagi digali ke bawah gitu tanahnya. Tapi nggak ke bawah banget, cuman ya ngelos gitu, drop gitu kan. Waduh, ini benar-benar makam. Dicoba lah bang. Dicoba untuk digali sampai dalam gitu. Ini ada kemungkinan masih ada gitu. Dalamnya isatnya. Dicoba digali itu sama tukang situ, bang. Dicoba digali segala macam sampai ke dalam. Ada, bener bang. Udah tulang belulang. Si kain-kainnya? Kain-kainnya udah nggak ada, cuman tulang belulang aja. Situ giginya segala macam. Ini saya real gitu bang ya. Maksudnya saya tadus binikmat gitu. Saya membicarakan kebenaran gitu. Orang tua saya gitu. Saksinya orang tua saya gitu kan. Itu bener gitu bang. Tengkorak giginya, tulang-tulangnya, gitu. Akhirnya saya sama orang tua berinisiatif untuk memindahkan gitu ke pemakaman bang. Iya. Gitu. Waduh. Ini takutnya terjadi lagi apa nih? Gitu kan. Di rumah ini. Udah saya dapat teror bang. Terus ini ketahuan ada makam di depan kamar saya. Depan pas kamar saya banget lagi makamnya. Gila, itu perumahan elit ya padahal. Iya bang, perumahan elit. Nah, setelah itu akhirnya dicoba lah dipindahin segala macam. Dipindahin bang, gitu. Saya ngajak teman saya nginep waktu itu. Studio record udah jadi tuh. Udah jadi nih studio record nih. Saya coba-coba dong, tek segala macam. Udah beberapa video ya, saya bikin segala macam. Saya ajak lah, saya pengen collab sama teman saya. Itu. Saya ajak teman saya buat ya bikin cover. Saya kan biasa kan bikin video cover kan di studio terus ya. Saya pikir wah bosen gitu kan. Saya pikir pengen cari suasana baru gitu bang. Coba pengen di outdoor deh, di luar gitu.
sama teman saya, bikin yuk. Nah, pas depan kamar saya itu kan taman itu. Nah, di belah sananya memang ada ini bang, ada apa? Cottage lah, bukan cottage apa? Buat untuk kolam berenang lah gitu. Oke. Loket-loket buat kolam berenang gitu. Kan biasanya kan perum tuh perumahan ada kolam berenangnya gitu. Iya, ada. Kelihatan dari depan rumah saya itu kelihatan gitu. Saya coba di situ gitu kan. Di depan lobinya. Di pinggir memang nggak bisa masuk di lobinya gitu. Cuma di tangga-tangga mau masuk ke lobinya tuh emang suasananya tuh bagus gitu kan. Untuk di situ bagus gitu kan. Pokoknya vibes-nya Bali-Bali gitu lah, Bang. Iya, view-nya bagus. View-nya bagus lah, oke. Wah, siap-siap nih. Segala macam saya ajak gitu. Saya udah bikin musik segala macam, udah saya taruh tuh di satu folder gitu kan. Satu folder saya taruh di situ. Lagu saya sama teman saya lihat. Kamera segala macam udah siap gitu kan, teh. Memang itu deket ini juga, Bang, pohon-pohon di atasnya. Banyak pohon-pohon juga gitu. Buah jatuh pertama. Tek. Saya pikir buah jatuh doang gitu kan. Ini belum mulai nih. Baru mau nih. Buah jatuh gitu kan. Apa nih lah, biarin lah gitu. Saya coba. Yang di sebelah sana tuh jatuh lagi, Bang. Buahnya. Tek. Jatuh lagi dari pohon sebelah sana. Nah, saya masih biarin. Saya masih biarin. Tiba-tiba ada angin, Bang. Sebelum siap, ready, gitu kan. Ready, kamera udah siap, udah mau take tuh. Angin tuh. Tapi anginnya tuh beda ya. Bukan kayak angin biasa gitu. Bikin merinding pokoknya anginnya. Angin aja gini. Iya. Anginnya tuh bikin merinding pokoknya, Bang. Beda kayak angin, ya maksudnya ya anginnya gitu lah ya. Ini angin. Wah, beda nih, gitu kan. Ya udahlah, udah kadung gitu ya, udah kadung. Siap kamera segala macam, gitar segala macam, wes. Tak, udah itu tuh, udah saya record gitu. Set, saya di posisi segala macam. Teman saya megang gitar segala macam, saya buat lip sync-nya. Saya kan lip sync, Bang. Saya mau tag tuh lagu saya mau play itu. Waktu saya play, Bang, itu bukan lagu saya. Tapi jadi suara gamelan sama cewek nyinden, Bang. Hah? Iya. Bukan lagu saya. Udah jelas-jelas itu judulnya saya di do cover segala macam. Di play itu ting 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 ting. Iya. Waktu di play itu bukan lagu saya. Cewek nyinden banget Jawa. Suara gamelan. Suara gamelan di situ. Dari situ saya bergegas buat beres-beres segala macam sampai tripod ketinggalan di situ. Rumah ini udah nggak benar sih, Bang. Astagfirullahaladzim, saya pikir ini berarti bukan di rumah saya aja. Ya. Ini kejadiannya. Ini sampai luar-luar gitu, Bang. Maksudnya sampai kena gitu. Saya makin curiga ini ada apa sih di perumahan ini. Gitu kan? Depannya kan itu taman, saya udah kejadian. Anak kecil itu. Terus sekarang kejadian lagi yang saya mau take cover lagu, waktu di play lagunya gamelan sama cewek nyinden gitu. Ini sebenarnya apa sih gitu? Apa namanya itu? Saya mau cari tahu, Bang. Saya mau cari tahu ini tuh apa gitu. Orang tua juga pengen cari tahu. Cuman yang namanya orang tua kan males ya ngurus-ngurusin gitu. Iya. Akhirnya saya sebagai anak inisiatif lah gitu ngomong, "Ma, ini udah nggak benar," saya bilang. "Udah nggak benar, pindah yuk." Gitu. Tapi kan, Bang, yang namanya menjual rumah itu kan tidak segampang. Iya, nggak Yang dikira. segampang jual HP. Iya. Makanya saya berlarut-larut di situ gitu di rumah itu, Bang. Saya berinisiatif buat ngomong ke orang tua saya, ke mama saya, "Ma, yuk pindah," gitu. Iya. Ini udah nggak beres gitu di perumahan ini. Ini udah nggak beres, Bang, gitu. Akhirnya mama saya juga sebenarnya sudah tidak nyaman gitu, Bang, di situ. Tapi mau gimana lagi ya? Emang nggak gampang gitu ngejual rumah tuh. Nggak gampang gitu kan. Oke lah, saya coba ikhtiar orang tua saya buat cari-cari ya, maksudnya ya, mau ngejual rumah saya gitu kan.
Gitu kan. Nah, dari situ saya pengen cari tahu nih, apa sih gitu. Ini sampai terjadi gitu, beruntun ke saya dari dalam rumah, luar rumah, dari outdoor yang saya musik gamelan itu loh. Itu sebenarnya apa? Setelah itu saya tanya-tanya ke satpam. Saya coba pendekatan ke satpam komplek di situ. Yang udah lama ya, yang udah senior di situ lah, gitu satpamnya. Saya tanya-tanya, ngobrol, apa-apa segala macam. Bu, memang katanya, kata satpam itu, memang sudah banyak yang terjadi di sini, katanya. Dengar-dengar satpam itu ngomong ke saya, yang rumah sebelah aja tuh Bu, katanya. Itu 2 hari baru pindah, langsung pergi lagi pindah rumah. Kenapa? Katanya. Terus saya nanya dong, kenapa Pak? Gitu. Itu lebih parah kejadiannya. Ada kursi-kursi itu dilempar-lemparin katanya. Hah? Iya, dilempar-lempar, hancur dapur juga. Gila. Makanya 2 hari, gila Bang. Ini tuh apa sih Pak? Ini terornya ke saya sama keluarga saya. Ini ke orang lain juga imbasnya gitu. Yang di beberapa komplek di sini gitu, rumah-rumah di sini. Apa gitu. Bu, hapunten, maaf katanya satpam itu. Jadi komplek ini tuh dulunya bekas penggerukan TPU atau makam Bang. Tanahnya itu tanah yang dibikin komplek itu tuh bekas makam Bang. Bekas makam yang besar gitu. Iya. Bekas makam yang besar. Dan ternyata yang saya sudah tahu, itu yang di depan rumah saya yang dihalangin tembok itu, seberangnya itu makam, sisanya. Masih ada makamnya? Masih ada sampai sekarang. Dan itu terkenal banget Bang. Makam itu tuh nomor 1. Nomor 1 apanya nih? Angkernya di situ. Angkerannya? Oke. Di situ. Di situ. Oke, jadi selama ini nggak tahu sebelah rumahnya kuburan? Nggak tahu. Nggak tahu Bang. Maksudnya di balik tembok itu nggak tahu? Iya, nggak tahu. Soalnya tinggi banget kan. Iya, tembok klaster tinggi. Tembok klaser tinggi. Kalangin sungai gitu kan. Dan itu makam ternyata luas. Astagfirullahaladzim, kata saya. Oh, ini tuh bekas makam itu gitu. Tapi emang dari makamnya pun udah nggak buka lagi kan? Udah itu aja udah sisaan kan? Itu udah sisaan Bang. Jadi emang nggak dibuka lagi kan makam? Maksudnya nggak bakal ada emang yang baru lagi di situ? Karena emang udah aksesnya nggak ada lagi di situ. Nggak ada. Apa ada akses ke situ juga? Udah nggak ada? Udah nggak ada akses ke situ. Berarti emang sisaan aja. Memang itu ya? sisaan ya. Gitu Bang. Terus setelah itu, akhirnya kan tahu semua bahwa itu bekas makam gitu. Makanya banyak hal terjadi sesuatu di situ Bang. Gitu. Nah, setelah itu saya mengadakan rutin sama orang tua, harus ada yasinan di rumah gitu. Tiap minggu tuh. Ini harus continue gitu. Bang. Nah, di situ udah segala macem. Udah nggak ada lagi tuh Bang yang kayak gitu. Cuman 1 kali nih. 1 kali. Itu saya lagi tidur Bang. Tiba-tiba ini kan di kasur. Saya tidur. Ini kepala saya. Ada yang sila Bang gini. Ada yang sila gini. Sambil ngedoain saya. Kakek-kakek. Gila. Kakek. Saya sontak, saya mikirnya, saya langsung bangun kan. Ini saya mimpi atau apa gitu. Soalnya saya bangun tidur Bang, kaget gitu. Ngomong, Bang, kakek itu saya ngajak ngobrol. Ngobrolnya apa? Ngomong kayak gini. Tong sieun, jangan takut. Jangan takut Abah di sini. Ngomongnya gitu. Abah asli orang sini. Walaupun makamnya udah dipindahin. Rumah Abah emang di sini, tinggal di sini.
Abah katanya. Itu rumahnya, sambil nunjuk ke depan rumah saya. Itu rumahnya. Abah mah nggak bakal kemana-mana katanya. Jangan takut ya. Abah mah nggak akan kemana-mana. Walaupun Abah udah dipindahin, Abah mah betah di sini katanya. Gitu dari situ. Dari situ saya udah aja nggak sadar bangun gitu. Iya. Itu kayak kakek bang, pakai peci segala macem. Memang di situ ada juga bang dulu masjid segala macem, katanya pengurus di situ. Nah saya cari tahu dari satpam itu lagi gitu kan. Itu tuh memang depan kamar saya tuh emang itu dulunya ini bang apa ustadz lah yang suka ngimamin masjid di situ. Setelah kejadian yang Abah itu nyamperin, udah apa ya maksudnya, memang orang yang dulu ngimamin masjid di daerah situ bang, emang asli banget dari dulu tuh tinggal di situ. Tapi saya mikirnya gini loh, kok itu parah banget ya sampai ada yang tersisa gitu mayatnya di situ, kok nggak teliti atau gimana bang ya? Iya, buru-buru biasanya sih proyek-proyek gitu. Iya, gitu sampai ada sisanya pas rumah saya lagi, gitu kan. Dari situ, ya saya ya suka ngirim lah, maksudnya doa gitu ke yang tinggal di situ, yang di kamar depan kamar saya di situ. Namanya saya nggak akan sebutin ya, bang. Ada lah gitu, Abah siapa gitu di situ. Alhamdulillah lah dari situ. Udah nggak ada lagi kejadian kayak gitu. Cuman inget tuh, dia pesan satu hal waktu itu ngomong, jangan ngontorin kampung ini. Dia bilang gitu? Iya, jangan ngaterin daerah sini katanya gitu. Ya mungkin berbuat maksiat atau apa kali bang ya. Karena memang itu tuh bang, Perum itu deket tengah kota gitu. Tapi domisilinya kabupaten tetap gitu, bukan kota gitu. Maksudnya kabupaten? Maksudnya kabupaten bang itu. Nah, alhamdulillah lah gitu. Sampai sekarang udah nggak ada lagi lah gitu. Semenjak Abah itu ngasih pesan gitu. Mungkin ngejagain apa gimana ya, saya juga nggak gimana banget gitu. Udahlah dari situ udah nggak ada lagi. Tapi tetap saya ikhtiar gitu buat jual rumah itu bang gitu. Karena ya momen itu loh yang saya pengen lupain gitu sama keluarga saya ya, itu, momen yang itu. Kalau masih di tempat itu juga nggak bakal lupa ya? Iya, nggak bakal lupa kan, kejadian momennya tempat-tempatnya masih di situ gitu. Iya benar. Iya, itu aja sih bang. Oke, akhirnya sudah laku rumahnya dan udah pindah. Alhamdulillah udah laku. Udah pindah. Sekarang rumah barunya aman. Aman alhamdulillah. Nggak ada lagi. Nggak ada lagi. Aduh, coba kalau ada. Udah aman. Nggak bercanda. Alhamdulillah aman ya sekarang. Aman, ya, sama keluarga tenang, nyaman, selayaknya di rumah, hangat ya kan, nggak ada apa-apa. Dan dari cerita abang, mau nanya-nanya nih, saya mau nanya-nanya. Ya silakan. Itu kan perumahan udah, ya abang juga udah ngalamin ya dari cerita abang, mau di rumah, mau di luar tadi tuh. Ada nggak? Dan abang nih sering nanya sama Sapam. Ada nggak cerita dari dia gitu? Maksudnya pengalaman horor dari si security kompleks itu? Oh sering bang. Nah dia cerita gimana tuh ke abang tuh? Kalau Satpam cerita gitu ya, dia ngalamin tuh sering bang. Katanya di taman, kan itu tuh ada beberapa taman bang di komplek itu tuh. Ya salah satunya yang depan rumah abang nih. Tapi setiap taman tuh ada katanya bang. Katanya ada yang suka duduk di situ, cewek, rambutnya sampai bawah katanya kalau lewat. Kalau liga patroli ya tiap malam ya, rambutnya gitu. Ada yang suara ketawa katanya. Gitu. Ternyata banyak ya itu gangguannya. Iya, bau bangke katanya gitu. Tetangga kanan, sebelah kanan rumah. Saya nggak nanyain sih. Nggak kenal dekat juga ya? Nggak kenal dekat karena masing-masing bang. Gitu. Ya orang sana biasanya kalau gitu. di perumahan gitu masing-masing sih. Iya. Berarti emang nggak berhubungan juga sama tetangga, terus ya alhamdulillahnya udah pindah lah intinya begitu ya. Adik ngalamin apa adik? Pernah nggak dia ngalamin sesuatu yang emang sama nih kayak abang? Kalau lihat sosok sih nggak bang ya.
Cuman ya itu aja yang lihat api. Oh itu ya. Itu yang bareng-bareng. rame-rame ya. Heeh. Terus pernah sesekali bang ya. Sesekali yang ngetok-ngetok ke jendela juga pernah. Ke jendela itu juga pernah. Tapi lihat wujudnya sosok sih cuman saya aja kayaknya sama ibu saya. Gitu. Iya sama ibu. Ini sama ibunya nggak apa-apa cerita gini ya, ceritain. Oh nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nggak apa-apa sama ibunya. Nggak apa-apa. Maksudnya ini kan cerita ya emang sharing aja ya kita ya, nggak ada maksud ngapa-ngapain juga sih. Iya. Dan kita juga nggak nyebut perumahannya di mana, Yes. oke? Ya. Walaupun abang udah nggak di sana, tetap harus kita jaga gitu. Iya ya betul kan? betul bang betul. Ya kalau kesebut ya udah. Kalau ke track, maksudnya kalau ke track ya udah gitu. Iya. Mau gimana lagi, namanya the power of orang Indonesia ya kan, cepet nyarinya gitu, the power of netizen Indonesia. Biasanya tahu aja nih, oh ini nih di sini ya maksudnya gitu. Oke bang, untuk sosok yang nenek itu, yang abang temuin di WC ART itu ada jawabannya ya bang? Karena itu parah juga tuh. Yang mohon maaf yang giginya ke depan itu, yang lidahnya ke bawah. Itu ada jawabannya nggak? Enggak bang. Nggak tahu ya itu siapa? Enggak tahu itu siapa gitu. Dan yang di kamar nyokap pun tangan itu nggak tahu ya tangan apa? Nah itu kayaknya kemungkinan itu nenek itu. Kemungkinan tangannya itu. Yes. Oke. Karena warna kulitnya sama waktu itu. Kelihatan nggak wajahnya kulitnya? Abu-abu bang. Sama sama tangannya berarti. Yes. Oke. Ya Pucat kemungkinan abu-abu dia gitu. ya. Iya. Dan itu nggak tahu dari mana ya. Ya. Ya karena pemakaman mau gimana? Iya. Random sih ya Iya. pasti. Dan saya pun nggak tahu ya. Seketika hilang aja gitu ya bang ya. Ya mungkin ada yang ngejagain juga kali yang depan kamar saya itu mungkin ya. Mungkin ya gitu. Mungkin ngasih petunjuk dulu lah. Nih ini ada ini loh. Gitu loh. Makanya mungkin didoain atau gimana, saya juga nggak tahu. Gitu. Oke, mungkin ini pertanyaan terakhir dari gue nih bang. Oke siap. Itu kan tadi nemuin bener-bener tulang belulang nih, Yes. manusia, jasad, bekas jasad manusia. Kan kata dipindahin tadi. Itu dipindahinnya kemana bang? Dan yang abang hubungin siapa waktu itu? Dan yang ngeproses pemindahan itu siapa? Nah itu kita sama ibu saya tuh mencoba menghubungi ustadz di daerah situ, menghubungi segala macam, Pak ini ada penemuan nih gitu kan dari situ. Akhirnya mungkin dibungkus itu, saya lihat sendiri itu tulang belulangnya dibungkus pakai kain kafan segala macam, nah dipindahkan ke pemakaman umum biasa gitu kan. Tapi bukan yang Bukan di sebelah. bukan di situ. Ke yang apa ya? Lebih bisa diakses mudah, mungkin apa ya disebutnya ya? Ya masih aktif. Masih aktif gitulah, masih orang-orang rame ke situ gitu kalau misalkan lebaran atau apa gitu kan. Nah, ke pemakaman yang lebih umum banget gitulah, gitu bang. Jadi untuk keluarganya pun nggak tahu itu makam siapa ya? Maksudnya keluarganya nggak tahu keluarganya siapa gitu kan? Nggak tahu bang. Nisannya pun udah nggak ada ya? Udah nggak ada nisannya. Wah. Luar biasa ini penemuannya, gila. Ngeri banget sih. Oke sahabat lonceng, itu tadi cerita dari Bang Dido ya tentang rumahnya nih yang angker atau perumahannya yang angker di daerah Sukabumi. Buat yang udah nonton videonya dari awal sampai habis, gimana pendapat kalian? Tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa mampir ke channelnya Bang Dido ya, Keramat Misteri. Sampai sekarang masih upload terus kan Bang ya? Masih. Nah, nanti bakal ada konten-konten yang gak kalah menariknya dari Lonceng Misteri. Pokoknya jangan lupa bantu subscribe juga, jangan lupa mampir ke sana ya. Dan yang terakhir gue mau ngucapin banyak terima kasih sama Bang Didonya nih Bang. Ya, terima kasih juga Thank you banget udah dateng ke Lonceng Misteri buat nyeritain pengalaman horornya. Jauh-jauh dari Sukabumi, ini luar biasa banget loh. Thank you Bang ya, pokoknya abis dari sini, pokoknya semoga maju terus ya. Amin, untuk makasih Keramat Bang. Misterinya sukses terus di sana. Dan nanti kita bakal main kayaknya ke sana. Siap, ditunggu Bang. Kepengen banget nih, udah kepengen ke Sukabumi, penasaran ya kan. Ditunggu. Iya, pengen ketemu sama teman-teman di Sukabumi sana. Ini jauh banget loh sahabat loncengnya. Jadi naik motor gitu. Ya, naik motor. Thank you Bang ya. Ya, sama-sama Bang saya juga. Oke, dan yang terakhir gue Gilang Ahaditya izin pamit. Bang Dido dari Keramat Misteri izin pamit. Bye-bye.